Banyak aktivitas bisnis dan perputaran uang di Jakarta terganggu akibat banjir, namun para pelaku usaha belum dapat menghitung jumlah kerugian akibat terganggunya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat untuk berbelanja akibat banjir. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Sarman Simanjorang, 50% kios di Kelapa Gading dan Glodok tutup karena para karyawan tidak bisa menembus banjir hingga ke kantor. Terhentinya beberapa rute KRL dan beberapa kendaraan umum lainnya juga menghambat para pekerja menuju tempat kerja. Menurut Sarman, banjir juga membuat warga Jakarta enggan keluar rumah sehingga pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan berpotensi kehilangan pendapatan. Sarman menyebutkan banjir juga mengganggu bisnis di sektor logistik. Pengusaha bisa mengantisipasi terhambatnya logistik dengan menjaga stok barang di gudang. Dengan kondisi seperti ini kita lihat juga itu pasti berdampak ke yang lain-lain. Contoh misalnya ke pusat perbelanjaan, kemudian juga mungkin ke hotel atau mungkin ke restoran. Itu secara psikologis juga masyarakat juga akan khawatir keluar rumah gitu. Nah, berarti kan juga akan mengganggu atau katakanlah pasti menurun daripada kunjungan-kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat restoran misalnya untuk makan-makan siang. Jadi memang kalau katakanlah mengganggu, praktis sangat mengganggu. Harapan kita pemerintah DKI Jakarta bisa bagaimana agar dampak-dampak banjir seperti ini bisa diantisipasi. Tentu mungkin ya perawatan drainase, saluran-saluran, ya mudah-mudahan ini juga cepat dibenahi, termasuk pompa-pompa air ya, sehingga harapan kita kalaupun misalnya ada banjir bisa cepat surutnya, bisa cepat keringnya sehingga tidak mengganggu aktivitas bisnis dan usaha di Jakarta. Banjir besar kemarin merupakan yang kedua kalinya melanda Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2020 ini. Pada awal tahun banjir serupa juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di ibu kota hingga kalangan usaha menderita kerugian 1 triliun rupiah lebih. Banjir yang merendam Jakarta selama beberapa hari di awal tahun 2020 tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat, namun juga dunia usaha. Perayaan hari besar seperti libur tahun baru seharusnya bisa menjadi momen bagi kalangan pengusaha untuk meraih keuntungan lebih. Namun Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah DKI Jakarta mencatat total kerugian akibat banjir mencapai 1 triliun rupiah. Kerugian ini tidak hanya menekan sektor retail, tetapi juga sektor transportasi hingga pariwisata. HIPI mencatat terdapat sekitar 400 toko retail yang terdampak banjir di luar mal dan pasar tradisional. Jika masing-masing toko memiliki 100 orang pembeli dengan rata-rata transaksi sebesar Rp250.000, maka kerugian toko retail mencapai 10 miliar per hari. Sementara untuk pusat perbelanjaan, HIPI memperkirakan kerugian 82 pusat perbelanjaan dapat mencapai 82 miliar rupiah. Kerugian juga terjadi di pasar tradisional dengan potensi kerugian mencapai 3,5 miliar rupiah. Banjir di wilayah Jakarta juga berdampak pada sektor pariwisata karena banjir terjadi di momen libur tahun baru. Ancol diperkirakan merugi hingga 15,5 miliar rupiah, Kota Tua sebesar 3,46 miliar rupiah, hingga Monas yang merugi sebesar 10,27 miliar rupiah. Lebih dari 3.000 unit restoran yang ada di Jakarta juga mengalami kerugian sebesar 7,9 miliar rupiah. Sementara untuk sektor transportasi, HIPI mencatat kerugian di sektor taksi online mencapai 31,2 miliar rupiah, sementara taksi konvensional mencapai 300 miliar rupiah. Besarnya kerugian ini akibat banyaknya pool taksi yang terendam banjir. Kalangan pengusaha berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat saling bersinergi dalam mengantisipasi dampak bencana akibat cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.